Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 104 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama rombongan berhasil memasuki istana bawah tanah Kekaisaran Xuanling untuk menjalani upacara kolam Kaisar Xuanling, tempat yang mampu membantu para praktisi menembus tribulasi menuju Dao di bintang 6. Meskipun upacara ini tampak sebagai sebuah kesempatan besar, kenyataannya penuh bahaya karena tingkat keberhasilan amat kecil. Di balik semua, Raja Xuanling diam-diam menyiapkan rencana licik. Dia bertekad agar tidak seorang pun dari peserta keluar hidup-hidup demi mewujudkan ambisinya menjadi penguasa sejati Xuan Shantian. Suara gemuruh ruang hampa terdengar. 5 sosok melangkah keluar dari formasi teleportasi ruang, memasuki sebuah tempat asing yang penuh misteri. Begitu menjejak tanah, Xiaoyan segera merasakan genggaman lembut di tangannya. Dia menoleh, mendapati bahwa tangan halus milik Mu Yingying masih berada dalam genggamannya. Gadis itu menatap kosong ke arahnya, mata beningnya dipenuhi kebingungan, seakan tenggelam dalam lamunan. Kesadarannya tersentak ketika suara Xiaoyan terdengar. "Apakah engkau baik-baik saja?" Mu Yingying tersentak, runa merah merekah di wajahnya. Dia segera menarik kembali tangannya dan gugup. "Aku baik-baik saja." Melihat hal itu, Mu Feng tersenyum nakal sambil mengangkat jempol ke arah Xiaoyan. "Hebat sekali." Xiaoyan hanya melambaikan tangannya, menolak menanggapi godaan itu. "Cukup, kita fokus pada urusan utama." Tanpa memedulikan gurauan mereka, tatapannya beralih ke sekeliling. Tempat asing ini jelas merupakan bagian dari jalur masuk menuju kolam Kaisar Xuanling. Sebuah lokasi yang hanya dapat dimasuki melalui formasi teleportasi tingkat pertama dari istana bawah tanah. Pancaran cahaya kembali menyelimuti mereka. Dalam sekejap, kelima orang itu lenyap dari istana bawah tanah dan muncul di sebuah ruang altar batu, di mana formasi teleportasi lain terpahat dengan rapi. Dari altar tersebut, terbentang sebuah jalan lebar yang tidak diketahui menuju kemana. Xiao Xiao dan Dapang yang baru saja menjejak tanah tiba-tiba saling menggenggam tangan, lalu berlari cepat menuju altar menuju lorong besar selebar 5 meter di hadapan mereka. "Cepat, ikuti aku." Mu Feng memandang tingkah mereka dengan heran. Apa yang sedang mereka lakukan? Namun, wajah Xiaoyan seketika berubah serius. "Tidak baik, cepat kejar mereka." Walau belum jelas apa yang mereka rencanakan, sebagai keturunan kerajaan Xuanling, keduanya pasti memiliki pengetahuan khusus mengenai kolam Kaisar Xuanling yang tidak diketahui orang lain. Mu Yingying dan Mu Feng segera mengangguk, lalu mengejar keduanya dengan cepat. Xiaoyan berada di barisan paling belakang. Sambil berlari, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki sekeliling. Tatapannya penuh rasa curiga. Kolam Kaisar Xuanling, seharusnya tempat ini berbentuk aliran sungai. Namun mengapa tidak terdengar suara air? Bahkan suara gemericik pun tidak terdengar. Belum sempat pikirannya menemukan jawaban, sebuah keanehan menarik perhatiannya. Dia berhenti, menundukkan kepala, menatap tanah di bawah kakinya yang rata. Namun terdapat satu bagian batu yang mencuat keluar dengan tidak wajar. Mu Yingying yang memperhatikan perubahan sikap Xiaoyan segera berhenti. "Xiaoyan, ada apa denganmu?" Mu Feng ikut mendekat dengan raut serius. "Apakah kau menemukan sesuatu?" Xiaoyan mengangguk, lalu berjongkok. "Sejak tiba di sini, aku sudah merasakan ada sesuatu yang aneh. Lihatlah, perhatikan batu di bawah kakiku ini." Dia menunjuk pada sebuah batu yang menonjol di tanah, memancarkan warna samar yang berbeda. Mu Yingying menunduk dengan heran. Bukankah ini hanya sebongkah batu biasa? Xiaoyan tidak menanggapi penilaiannya, melainkan menoleh pada Mu Feng. "Bagaimana menurutmu?" Mu Feng mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. "Batu ini sepertinya pernah kulihat sebelumnya. Benar, ini bukan sekadar batu biasa. Namanya adalah batu sumber ikan." Mata Xiaoyan berkilat. Dia mengangguk perlahan. "Tepat sekali, batu sumber ikan." Mu Yingying menatap penuh rasa ingin tahu, lalu meraba batu tersebut. Seketika, hawa dingin menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Batu ini sungguh aneh, seolah menyimpan kekuatan di dalamnya. Mu Feng pun menjelaskan, batu sumber ikan adalah batu langka. Nilainya setara dengan kristal penyimpanan. Batu ini mampu menyerap dan menyimpan dogi atau kekuatan misterius lainnya, lalu melepaskannya kembali untuk digunakan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sebelum menambahkan, "Itu memang benar, tetapi nilainya bukan hanya sebatas itu."
Menurut pengetahuan yang kudapat, setiap batu sumber ikan terbentuk dari kematian seorang kuat. Batu ini adalah bukti dari kematian mereka. Mu Feng tertegun. Seorang kuat yang gugur. Xiaoyan menatap mereka dengan serius. Bahkan lebih dari itu, batu ini terkait dengan satu kelompok makhluk bernama ikan bermata langit. Mereka bukan individu, melainkan suatu ras yang dahulu menimbulkan bencana besar di Suan Santian. Dari sekedar spesies kecil penghuni lautan yang lemah, entah bagaimana mereka memperoleh kemampuan untuk berlatih. Dengan jumlah yang tak terhitung, mereka menjadi malapetaka bagi dunia ini. Konon, dari bangsa ikan bermata langit lahir 9 sosok kuat sebagai perwakilan mereka. Dan batu sumber ikan hanya muncul di tempat di mana salah satu dari 9 sosok tersebut gugur. Dengan kata lain, tempat ini adalah lokasi kejatuhan salah satu dari mereka. Tatapan Xiaoyan semakin muram, sebab semua informasi itu berasal dari penjelasan Zulau. Kekuatan 9 pemimpin ikan bermata langit bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang batu sumber ikan dengan tatapan penuh api. Batu ini harus kita ambil. Aku yakin kelak akan sangat berguna. Cahaya api susu putih melingkupi telapak tangannya, lalu perlahan menyelimuti batu tersebut. Dengan tenaga penuh, dia berusaha mencabut batu dari tanah. Namun, setelah berulang kali mencoba, batu itu tetap tak bergeming. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Terkutuk, benda ini tidak bisa dicabut. Xiaoyan menatap tajam pada batu sumber ikan itu. Pikirannya berputar cepat, berusaha menemukan cara untuk menguasainya. Mata Mu Feng sedikit terbelalak. Dia pun menoleh pada Xiaoyan seakan tidak percaya. Kemudian mencoba menyentuh batu itu sendiri. Setelah beberapa saat, wajahnya menegang, jelas ada sesuatu yang aneh dengan benda tersebut. Mu Feng perlahan bergumam. Bagaimana mungkin? Benda ini seakan benar-benar menyatu dengan tanah. Aku tidak bisa mengambilnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh perhitungan. Ia memahami betapa berharganya batu sumber ikan itu. Bahkan Doki yang tersimpan di dalamnya dapat menandingi seorang Dodi bintang 7. Lebih dari itu, dia juga merasakan ada kekuatan aneh yang tersembunyi di dalam batu tersebut, seolah memiliki kesadaran sendiri. Xiaoyan kemudian berkata, "Kalau begitu, jangan kita sentuh dulu." Setelah mencoba berbagai cara dan tetap tidak berhasil memindahkannya, mereka akhirnya melepaskan niat tersebut. Mereka bukanlah orang yang serakah buta, karena menyadari tempat ini penuh dengan rahasia. Jika memaksa, mungkin justru akan memicu bahaya yang tidak diketahui. Mu Feng lalu memecah kesunyian. Dua saudara itu tiba-tiba menghilang. Apakah kita tidak akan mengejar mereka? Xiaoyan menatap jauh ke depan, lalu menjawab, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Untuk menghindari kita, mereka memilih bergerak lebih dahulu. Mu Feng tersenyum pahit. Dia tahu tempat ini adalah wilayah kekuasaan klan Xuanling, sehingga mereka tidak bisa begitu saja menekan kedua orang itu. Xiaoyan menoleh pada keduanya dan mengatakan, "Tunggu sebentar." Dia lalu melangkah mendekati dinding lorong, mengangkat kedua tangannya, dan menghantam permukaan keras itu dengan tenaga penuh. Suara dentuman berulang menggema di sepanjang lorong, namun segera memudar, menyisakan keheningan. Xiaoyan menarik nafas panjang. Dia berkata, "Sepertinya dinding luar lorong ini berongga." Dengan kata lain, kita sekarang berada di dalam formasi 9 ikan bermain dengan naga milik klan ikan Tianmu. Mendengar itu, Mu Ying menunjukkan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Formasi 9 ikan bermain dengan naga, apa sebenarnya itu? Xiaoyan menghela nafas, lalu menjawab, "Aku kira sekarang aku tahu alasan saudara beradik itu ingin melepaskan diri dari kita sejak awal. Tempat ini hanyalah lorong penghubung. Mari kita keluar dulu, baru kita bicarakan." Mu Ying dan Mu Feng saling bertukar pandang. Meskipun hati mereka penuh dengan pertanyaan, akhirnya mereka mengikuti Xiaoyan tanpa banyak bicara. Mereka menapaki lorong sepanjang ribuan meter dengan lebar sekitar 5 meter. Di sekitarnya tertutup rapat. Bahkan kekuatan jiwa Xiaoyan yang berada di tingkat kaisar pun tidak dapat menembus untuk merasakan apa yang ada di luar lorong itu. Tidak lama berselang, Xiaoyan berbicara. "Kita hampir tiba." Cahaya terang mulai terlihat di depan mereka, menandai pintu keluar lorong. Mu Feng tersenyum lega. "Akhirnya, kita keluar." Namun, sejak melihat batu sumber ikan sebelumnya, perasaan aneh terus menghantuinya. Seakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Begitu mereka keluar, Mu Ying menatap sekeliling dengan mata indahnya. Rasa heran jelas tergambar pada wajahnya. Tempat ini sungguh aneh. Xiaoyan mengerut kening, matanya menatap ke depan. Benar,
Ini memang formasi 9 ikan bermain dengan naga. Cahaya matahari menyinari wilayah luas di hadapan mereka. Pemandangan itu membuat ketiganya sontak berjaga penuh kewaspadaan. Yang terbentang di depan adalah sebuah kawasan raksasa berbentuk seperti baskom terbalik. Bagian tepinya tinggi, sementara bagian tengahnya melandai ke bawah. Dari segala arah, jalur-jalur panjang mengarah menuju dasar cekungan itu. Mufeng menatap dengan sorot mata terkejut. Inilah formasi 9 ikan bermain dengan naga. Hanya dengan melihat susunannya saja, sudah terasa aura menekan yang begitu kuat. Mu Yingying mengangkat tangannya, menunjuk ke arah 9 titik di bagian atas yang sejajar dengan jalur yang mereka lalui. Benar saja, terdapat 9 jalur yang identik. Masing-masing menurun menuju pusat cekungan, seperti jalan alami yang terbentuk dengan sendirinya. Tiba-tiba, Mu Feng berteriak, "Itu, saudara beradik Xiao Xiao dan Dapang." Di sisi lain, dua sosok yang sebelumnya bersama mereka kini berdiri, menatap ke arah Xiao Yan dan kelompoknya. Xiao Xiao tersenyum dingin, sambil menggenggam beberapa batu kecil di tangannya. "Kalian masih datang terlambat 1 langkah." Dapang menyampaikan suaranya ke dalam benak saudaranya. "Kakak, jangan hiraukan mereka. Kita lakukan dulu urusan utama." Xiao Xiao mengangguk, lalu menambahkan dengan nada dingin, "Benar, biarkan saja mereka. Yang penting tujuan kita tercapai." Berani-beraninya orang-orang dari pavilion Fengxiang ingin mengincar harta klan Xuanling. Itu terlalu naif. Tanpa memperdulikan Xiaoyan dan yang lain, kedua saudara itu segera berlari menuju lorong yang berbeda. Masing-masing membawa batu kecil yang tampak istimewa. Mu Feng bergumam heran. Mereka, apa sebenarnya yang sedang mereka coba lakukan? Sorot mata Mu Yingying penuh kewaspadaan, jelas sedang meneliti formasi di sekeliling. "Aku pernah mendengar dari senior Zulau, formasi 9 ikan bermain dengan naga adalah formasi pertahanan. Intinya terletak pada 9 buah batu. Saat berada di puncaknya, formasi ini pernah digunakan oleh 9 ahli dari klan ikan Tianmu. Jika mereka bergabung, kekuatannya bahkan dapat menyamai seorang dosian. Setiap batu itu dulunya dijaga oleh seorang ahli. Hanya dengan mengumpulkan ke-9 batu, barulah formasi ini bisa dipatahkan. Dan aku yakin, kolam Kaisar Xuanling terletak di pusat cekungan ini. Tidak kusangka klan Xuanling begitu serius menjaga rahasia ini. Nilai kolam Kaisar Xuanling ternyata tidak terbayangkan." Mata Xiaoyan berkilat tajam. Dia segera memanggil kedua rekannya. "Mu Yingying, Mu Feng, kemarilah. Aku sudah tahu bagaimana cara memecahkannya." Keduanya mendekat penuh rasa ingin tahu. Xiaoyan menunduk sedikit, lalu berbisik menjelaskan rencananya. Mendengar itu, Mu Yingying sempat tertegun. Wajahnya menunjukkan keraguan. Apakah benar itu bisa berhasil? Xiaoyan tersenyum tipis. Mungkin terdengar mustahil, tapi Mu Feng mengangguk tegas. Matanya menyala bersemangat. Layak dicoba. Dengan demikian, ketiganya mulai menatap pusat formasi dengan tekad yang bulat. Dengan suara rendah, Xiaoyan memberi isyarat. Dan seketika itu juga ketiga orang segera bergerak bersamaan, meluncur menuju dasar lembah tempat formasi itu berada. Saat Mu Feng berseru keras tadi, Xiaoyan pun memperhatikan batu aneh di tangan Xiao Xiao dan Dapang, kakak beradik itu. Ditambah dengan kenyataan bahwa mereka baru saja muncul dari dasar lembah, jelaslah bahwa batu itu mereka dapatkan dari bawah. Karena itulah Xiaoyan segera memutuskan untuk turun menyelidikinya. Dalam perjalanan menuruni jalan sempit itu, Xiaoyan kembali teringat pesan yang pernah disampaikan oleh Zulau. Setiap orang yang dapat masuk ke kolam Kaisar Xuanling pasti akan memperoleh banyak keuntungan. Namun, kolam Kaisar Xuanling penuh dengan hal-hal aneh dan berbahaya. Apa yang bisa kalian peroleh di dalamnya sama sekali berbeda dengan ujian yang kalian terima ketika masuk. Ujian hanyalah sebuah bentuk pelatihan, atau lebih tepatnya, sebuah penilaian dari para kuat yang pernah ada. Adapun formasi 9 ikan bermain dengan naga merupakan sebuah formasi pertahanan yang luar biasa kokoh. Dulu, keluarga kerajaan Xuanling mendapatkannya dengan keberuntungan. Dan aku yakin mereka pasti menempatkannya di sekitar kolam Kaisar Xuanling sebagai bentuk ujian. Mengingat betapa berharganya kolam itu, penggunaan formasi ini sangatlah wajar. Xiaoyan, ingatlah baik-baik, jika 9 ikan dari formasi ini muncul sekaligus, bahkan aku pun tidak mampu menembus pertahanannya. Satu-satunya cara adalah dengan kecerdikan, bukan kekuatan. Formasi ini membutuhkan 9 orang kuat untuk menjaga titik-titiknya. Apabila 9 penjaga hadir bersamaan, bahkan seorang dosian pun tidak sanggup bertahan lama. Tetapi, keluarga kerajaan Xuanling tidak mungkin membuka ke-9 ikan sekaligus. Selain terlalu berlebihan, jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga sangat besar.
Menurut perhitunganku, paling tidak formasi itu akan diaktifkan dengan 5 ikan. Namun, meskipun hanya 5 ikan, kekuatannya sudah jauh melampaui batas kalian saat ini. 5 ikan yang muncul bersamaan dapat menyamai kekuatan seorang Dodi bintang 5 tingkat puncak. Kendati demikian, formasi ini tetap memiliki cara untuk dipecahkan. Terdapat 9 jalur serta 1 medan utama di dalamnya. Setiap jalur mewakili 1 penjaga, dan masing-masing dijaga oleh sosok kuat. Yang perlu kalian lakukan adalah mengalahkan mereka, atau mendapatkan pengakuan dari penjaga tersebut. Jika berhasil, kalian akan memperoleh sebuah batu. Batu itulah kunci untuk membuka formasi dan masuk ke kolam Kaisar Xuanling. Adapun medan utama berada di pusat formasi. Dan untuk menundukkan ke-9 penjaga, kalian juga perlu merebut sesuatu dari tempat itu. Suara Zulau yang pernah diingatnya kembali bergema dalam hati Xiaoyan. Ia telah lebih dahulu mempersiapkan diri. Sebab dia yakin keluarga kerajaan Xuanling tidak mungkin mengungkapkan cara pembukaan formasi dengan gamblang. Sementara itu, Xiao Xiao dan Dapang merasa beruntung. Seolah yakin Xiaoyan tidak mengetahui rahasia formasi tersebut. Karena itulah mereka bergegas meninggalkan kelompok Xiaoyan lebih dulu. Tujuan mereka jelas, mempercepat pengumpulan batu dari para penjaga, sekaligus menutupi kelemahan formasi itu dari pengetahuan Xiaoyan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Xiaoyan bersama Mu Feng dan Mu Yingying pun tiba di dasar lembah. Yang membuat Xiaoyan terkejut, dasar lembah itu hanyalah sebuah dataran kosong seluas ratusan meter, tanpa ada apapun di atasnya. Dengan cepat, kekuatan jiwa yang mengerikan dari Xiaoyan menyebar, menyapu seluruh area untuk menyelidiki. Namun hasilnya membuatnya mengernyit. Tempat ini sepertinya ditutupi oleh sesuatu, gumamnya dengan nada terkejut. Ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi penyelidikannya. Saat dia hendak turun tangan, Mu Feng segera melambaikan tangan, seolah meminta kesempatan untuk mencoba lebih dulu. Menyadari bahwa Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda ketergesaan, Mu Feng segera bersiap. Tubuhnya dipenuhi oleh cahaya biru kehijauan dari Doqi. Lalu dia mengeluarkan seruan keras. Yin Yang Bagua, Hukum Qian Kun, Mata Dharma terbuka. Gelombang energi yang pekat menyelimuti tanah, menembus setiap jengkal permukaan seakan mencari sesuatu yang tersembunyi. Seiring meledaknya kekuatan itu, pusat lembah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan aneh. Pada saat yang sama di salah satu jalur dalam formasi, Xiao Xiao tiba-tiba menyemburkan darah segar. Wajahnya menjadi ganas. Sial, mereka berhasil menemukannya. Tapi sudah terlambat, kami lebih dulu mendapatkan keuntungan. Formasi 9 ikan telah dibuka dengan 5 ikan. Setelah kami menguasai 3 di antaranya, kalian tidak akan mampu membalikan keadaan. Saat itu tiba, kolam Kaisar Xuanling tidak akan menjadi milik kalian. Ucapan itu disertai dengan pancaran Doqi yang semakin kuat. Di hadapan Xiao Xiao, berdiri sebuah sosok kabur yang dipenuhi aura menakutkan. Jari dan jemari kaki sosok itu terhubung dengan benda aneh. Dan dari tubuhnya meneteskan air yang terus menetes ke tanah. Mu Feng yang melihat kenyataan di depan mata tidak bisa menahan amarahnya. Tidak kusangka kakak beradik Xiao Xiao dan Dapang begitu licik. Mereka tidak hanya menyembunyikan rahasia penting ini, tetapi bahkan menggunakan ilusi untuk menutupinya. Syukurlah Xiaoyan sudah mengetahui sebelumnya. Kalau tidak, kali ini kita pasti akan terjebak. Ketika kata-kata itu terucap, tanah di hadapan mereka berguncang hebat. Ledakan kabut putih yang pekat bermunculan dari pusat lembah, dan sesuatu perlahan-lahan terangkat dari balik kabut itu. Xiaoyan menatapnya dengan penuh keterkejutan. Itu, peta formasi 9 ikan bermain dengan naga. Mu Yingying dan Mu Feng terbelalak, menatap tajam pada benda misterius yang kini melayang di udara. Di hadapan mereka tampak sebuah piringan bundar berwarna keemasan, sebesar telapak tangan, memancarkan aura kemegahan yang agung. Pada bagian atas piringan itu, seekor naga perak sepanjang beberapa zang melingkar. Sisiknya berkilauan, cakarnya tajam, ekornya gagah, dan sepasang matanya menyorotkan aura mengerikan yang seolah menindas segala sesuatu. Namun, yang lebih mengejutkan, di sekitar naga perak itu berenanglah 7 ekor ikan yang tampak hidup, bergerak lincah di sekelilingnya. Meski gerak-gerik mereka seperti ikan asli, tetapi sorot mata mereka kosong, seakan kehilangan sesuatu yang penting. Xiaoyan pun mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. 7 ekor ikan, sepertinya memang benar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.